Sengketa jual beli mobil mewah kini tengah membelit Rezky Aditya. Bahkan pesinetron satu ini digadang-gadang melakukan penipuan atas kesepakatan jual beli dengan Katy Rentika Fatmawati. Mobil mewah yang telah dimodifikasi oleh Rezky itu nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan Katy. Buntutnya, segala janji yang menurut kuasa hukum Katy, Oi Juli, sempat diumbar Rezky tapi tak pernah ia tepati, membuat kliennya gerah. Dengan berdalih bahwa hal tersebut telah diatur dalam kesepakatan jual beli, Rezky membantah tudingan tersebut. Mobil tersebut dan gini, pihak ketiga yaitu dia, pembeli, menerangkan telah memeriksa dan mengetahui mobil tersebut dan telah memahami surat-surat yang berhubungan dengan itu, serta dengan ini pula menerangkan menerima sebagaimana mestinya. Bisa nggak distandarkan lagi mobil ini? Jawaban Rezky pada saat itu bisa. Waktu mobil itu pernah dipakai di Januari, ya kan, itu sempat bocor. Bocor, atapnya bocor, sampingnya bocor gitu lah. Inilah awal kekecewaannya kan di situ. Nah, terus kemudian barang-barang yang diserahkan itu, ya tidak belum ada yang memenuhi persyaratan bahwa mobil itu bisa jadi standar lagi. Jika memang benar bahwa kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan jual beli, mengapa permasalahan ini mencuat ke permukaan? Rupanya, bukan hal tersurat yang dipermasalahkan oleh Katy, tapi segudang janji Rezky yang tak pernah ia tepati. Selain berjanji akan mengembalikan bentuk mobil tersebut ke bentuk semula, kuasa hukum Katy juga menyatakan bahwa Rezky Aditya akan mencarikan kunci serep yang hingga kini belum diterima oleh kliennya. Kalau kunci serep ya, sampai terakhir seingat saya, waktu saya bicara dengan Bowo di sini, akan dicoba dicarikan lagi itu kunci serep di mana. Belum dapat kepastian bahwa dinyatakan kunci serep itu sudah hilang. Aku sih seingat aku tuh emang kunci serep yang dia minta banget. Aku, kunci serep dong. Hilang, punya gue hilang kunci serepnya. Gimana dong? Atau enggak buat nanti aku ganti. Aku sampai gitu. Seingat aku kunci serep. Tapi mungkin sampai sekarang aku nggak ngerti kenapa jadi begini. Aku nggak ngerti. Kalau seperti itu ya, kalau sudah dinyatakan bahwa kunci serep itu tidak ada, terus kemudian memang seperti itulah nyatanya, tentu klien saya tidak akan bicara kepada saya. Ya kan, tentu masalah ini tidak akan keangkat ke permukaan, dan tentu juga saya tidak akan memanggil adiknya Rizky Bowo itu untuk bertemu dengan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau seandainya itu sudah ada, tetapi ini kan yang terjadi adalah dijanjikan. Klien saya juga tidak akan menagih kok. Kekecewaan Katy kian menumpuk saat ia tak menangkap ada itikat baik dari Rezky untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi mengapa ketika persoalan ini mencuat ke permukaan, Rezky baru menyatakan kesiapannya untuk duduk bersama dan mencari jalan tengah? Entahlah, yang jelas lewat kuasa hukumnya, Katy mengaku lebih baik jual beli tersebut dibatalkan. Bahkan ia dengan kuasa hukumnya akan melayangkan somasi jika tidak ada kelanjutan dari masalah ini. Bahkan waktu itu pernah klien saya bilang, ya sudahlah kalau kayak gini kita batalkan saja jual belinya. Saya kembalikan mobilnya, kamu kembalikan nilai uang yang sudah saya transfer, yaitu 450 juta ditambah 2 kali cicilan 15 juta. Tolong dikembalikan saja, saya batalkan aja deh jual belinya kalau itu. Kalau misalnya mobil aku utuh masih dengan gaya aku yang kemarin itu, aku mau lah. Itu kayak gaya aku, takutnya udah dirubah atau apa. Maksudnya aku nggak ngerti ya sekarang keadaannya gimana, tapi yang jelas mau aja. Kalau misalnya aku kan buat akrilik di atasnya, aku juga jadi kayak emang kelihatannya beda gitu lah. Habis berapa sih modif itu? Kalau tidak ada kelanjutannya daripada ini, ya dengan sangat terpaksa saya mohon maaf, saya harus layangkan somasi.
Bertolak belakang dengan Rezky Aditya yang dituding melakukan aksi penipuan terhadap pembeli mobil kesayangannya, komedian dan seniman Betawi Mandra justru merasa tertipu. Tidak terima atas perlakuan yang menimpanya, Mandra pun melalui kuasa hukumnya Teguh Samudra Sarjana Hukum telah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pertanggal 4 Maret 2013 dengan nomor pendaftaran 76-PDT-6-2013-PN Jakarta Timur atas kasus dugaan penipuan tanah miliknya senilai 3 miliar 150 juta rupiah. Jumlah nominal yang sangat fantastis. Tuntutannya minta supaya sertifikat itu dikembalikan, kemudian juga kita nuntut ganti rugi. Karena harusnya kita kalau memang benar menjual, kita harus menerima uangnya, tapi nggak menerima uang, tapi sertifikatnya dibawa, dan ternyata si pembelinya orang lain. Jadi ini kelihatannya ada rekayasa dalam jual beli yang dilakukan oleh notaris PPAT tersebut. Sehingga akibat perbuatan itu kita merasa dirugikan dan kita nuntut ada 13 miliar 150 juta. Karena dalam hal ini kita kan udah serahkan ke ranah hukum, ya biar proses hukum yang melanjuti, kira-kira itu. Kasus perkara yang dimulai dari keinginan Mandra untuk menjual tanah pribadinya guna pembiayaan operasional rumah produksi miliknya dan menyantuni sejumlah anak yatim harus mengalami aksi penipuan oleh seorang wanita berinisial S. S sendiri memang dikenal baik oleh Mandra sebagai seorang maklar tanah di sejumlah wilayah. Tetapi bukannya menjual tanah milik komedian asal Betawi ini, S diduga malah memindahtangankan sertifikat surat tanah tersebut dan dijadikan jaminan di sebuah bank swasta di kota Subang. Dan hal tersebutlah yang akhirnya membuat Mandra geram lantas melaporkan aksi penipuan S. Terganggu karena uang itu harusnya untuk kegiatan misalnya pembuatan film, pembuatan yang lain-lainnya. Dengan itu tidak diterima uang, bahkan sertifikatnya melayang. Kita di samping bisnis tidak jalan juga terganggu konsentrasinya cash flow yang sudah dilakukan sejak awal. Kegiatannya terganggu semua. Ada anak yatim juga di situ ya Pak? Ada, memang kita selalu ya menghidupi anak yatim untuk di situ kegiatan. Jadi kegiatannya banyak kegiatan sosial. Atas dugaan tindak curang dan penipuan yang telah dilakukan oleh S, Mandra pun harus menunda sejumlah rencana yang sudah ia rencanakan. Salah satu di antaranya adalah ia harus sedikit menunda menyelesaikan sebuah produksi yang tengah ia kerjakan. Kerugiannya adalah perasaan aja, gitu kira-kira. Kelihatannya seperti itu karena kita juga sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya dan Polda Metro Jaya lagi melakukan penyidikan. Terlihat seperti itu karena perbuatannya begitu rapi. Kalau orang-orang biasa tidak akan dapat terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Sonia ini saat ini juga diadili di Pengadilan Jakarta Barat dalam kasus yang tidak jauh berbeda. Nah, hal-hal ini kita juga diundang ke Polres Subang. Dari sana juga ternyata terbukti sertifikat Mandra dijaminkan di BCA Cabang Subang yang sekarang ditangani Polres Subang. Jadi sekarang bukan lagi kejahatan seperti pada umumnya, tapi ini sudah kejahatan kerah putih, sudah melibatkan orang-orang yang cerdas, yang cerdik pandai. Masalah hukum juga tengah mengitari hidup Raffi Ahmad. Hari ini boleh jadi adalah hari di mana Raffi akan melakukan sejumlah pemeriksaan dan menjalani sidang pra-peradilan yang akan menentukan nasibnya ke depan. Lantas, akankah Raffi benar-benar bisa bebas atas kasus perkara ini atau justru dinginnya Hotel Prodeo tengah menanti dirinya? Simak kisah selengkapnya hanya di Was-Was setelah jeda pariwara berikut ini.